Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian, para guru-guru hebat dimanapun saja berada, yang masih terus menyimak channel Ice Breaking Pak Sabar. Sudah cukup lama tidak bisa atau belum bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan ngobrol di konten baru Pak Sabar ini terkait tentang kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, mengenai bekal-bekal yang mesti dimiliki oleh seorang guru ketika berhadapan dengan murid-muridnya, berhadapan dengan para siswa di kelas. Apa saja bekal-bekal yang mesti guru miliki agar kemudian ketika di kelas tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekadar transfer knowledge, pengetahuan, tetapi ada nilai-nilai yang disampaikan, yang diberikan kepada murid-muridnya. Baik, bekal apa yang pertama harus dimiliki oleh seorang guru? Oke, disesuaikan dengan nama Pak Sabar, yaitu sabar. Ya, bekal pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kesabaran. Ada 3 jenis, tiga kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika berhadapan, ketika menjalani profesinya sebagai seorang pendidik. Baik, yang pertama adalah sabar ketika menghadapi murid, menghadapi siswa. Kita tahu bahwa anak didik kita ini punya latar belakang yang berbeda, tidak ada yang sama, punya kemampuan juga yang berbeda-beda satu sama lain, dan mereka juga punya masalah yang beragam ketika mereka hadir ke sekolah. Tentu sebagai guru yang baik, sebagai guru yang bisa memberikan contoh teladan, sebagai guru yang terpanggil, termotivasi untuk mendidik dengan baik, maka yang harus dimiliki adalah kesabaran dalam menghadapi para siswanya di kelas. Tentu kalau kita menyamaratakan, kalau kita pukul rata semua siswa dalam mengajar, dalam mendidik, dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ketidakadilan dan segala macam. Maka tentu guru harus memiliki kesabaran tingkat tinggi nih ketika menghadapi satu siswa dengan cara yang berbeda. Ketika menghadapi siswa lain, boleh jadi tidak sama nih cara yang dilakukan dengan siswa yang pertama. Oh, si A nih dengan nasihat, si B ini dengan diajak diskusi, si C ini dengan diemong begitu. Jadi tentu setiap siswa punya penanganan yang berbeda-beda, sehingga ketika seorang guru berhadapan dengan siswanya, menyelesaikan permasalahan mereka, bahkan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswanya, tentu harus ada kesabaran yang dimiliki. Dan kita mesti dengan pengalaman-pengalaman dalam mengajar, kita bisa tahu bagaimana kemudian kesabaran itu bisa dilatih. Kadang-kadang kita melihat ya, kasus-kasus yang terjadi, guru yang main tangan misalnya, main pukul ya, membentak, marah dan segala macam. Nah, ini tentu karena memang perlu dilatih kesabarannya. Kesabarannya sudah habis gitu ketika berhadapan dengan siswa karena pukul rata tadi. Padahal kita belum tahu misalnya kenapa si siswa tersebut punya perangai yang berbeda, kenapa siswa tersebut punya sikap yang berbeda di kelas. Ketika guru menghadapinya dengan pola tertentu, mengajak dialog, kita akan tahu bahwa siswa tersebut kenapa kemudian berbeda sikapnya dengan siswa lain. Ada permasalahan dalam dirinya, ada trouble, broken home dan segala macam. Sehingga kemudian guru bisa memperlakukan ya, perlakuan yang berbeda ketika menghadapi siswa-siswa yang bermasalah tadi. Jadi yang penting adalah yang pertama kesabaran dalam menghadapi peserta didik. Ini yang perlu dilatih oleh para guru. Semakin pengalaman mengajar itu bertambah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berbelas tahun ya, maka
tingkat kesabaran ya akan terus terlatih, akan lebih paham tentang bagaimana kemudian menghadapi peserta didik yang berbagai macam ragam latar belakang ini. Jadi perlu dilatih ya, kesabaran dalam menghadapi peserta didik, anak murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kesabaran yang perlu dimiliki oleh seorang guru, bekal paling utama itu adalah kesabaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa nih serta-merta langsung diturunkan semua ilmunya. Itu sangat berbahaya. Ya, bertahap, step by step, sesuai dengan kemampuan anak didik kita. Dan para guru paham betul tentang bagaimana kemudian menurunkan ilmu pengetahuan itu tahap demi tahap disesuaikan dengan kemampuan anak didiknya. Kita mengenalnya misalnya diferensiasi dalam mengajar. Ini juga merupakan salah satu bentuk kesabaran guru dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Bahwa kita tidak bisa memaksakan satu kelas harus disamakan dengan kelas lainnya. Satu siswa kita ingin samakan dengan siswa yang lebih pandai misalnya, ketika ada siswa yang tingkat pemahamannya atau daya tangkapnya terhadap satu mata pelajaran itu tertinggal dengan siswa yang lainnya. Jadi butuh ketelatenan. Nah, ya bahasanya ketelatenan dalam mengajar. Dan ini yang memang perlu dilatih, bahwasanya guru punya kemampuan, punya melatih kesabaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Jadi sabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Itu yang kedua. Kesabaran yang ketiga yang harus dimiliki oleh guru lah kesabaran dalam proses kegiatan pembelajaran. Baik itu ketika berinteraksi dengan murid, baik itu ketika berinteraksi dengan teman rekan sejawat, ya, baik itu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan. Ya, nah, kita bisa melihat bagaimana rekan-rekan kita, teman-teman kita punya teman bisa jadi yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, dengan statusnya yang masih honorer misalnya, kita bisa melihat mungkin di tempat kerja kita atau bahkan kita sendiri adalah pelakunya, ya, dengan kesabaran yang kita miliki, ya, akhirnya kemudian status itu naik, didapat, sudah naik ke P3K, sudah naik ke ASN misalnya. Itu adalah kesyukuran, ya, akibat dari buah kesabaran yang kita miliki, ya, akibat dari buah kesabaran yang dimiliki sebagai seorang pendidik. Sehingga saya sering menyampaikan bahwa menjadi guru ini adalah panggilan jiwa. Ya, menjadi guru ini adalah panggilan jiwa. Ketika yang diharapkan itu adalah harta misalnya, dia akan sulit mendapatkannya. Ya. Motivasi saya mengajar karena ingin kaya, ingin mendapatkan harta, agak sulit ketika mendapatkan itu di dunia pengajaran, pendidikan. Sehingga banyak para guru-guru kita, ya, kita semua ini, ya, keikhlasan dalam mengajar. Ini kunci kedua sebenarnya. Akan nanti Pak Sabar sampaikan di episode berikutnya bahwa kunci kedua itu adalah keikhlasan dalam mengajar. Tapi yang pertama ini adalah kesabaran. Ketika seorang guru itu begitu sabarnya mendidik, begitu sabarnya menikmati prosesnya, maka yang ketiga adalah kesabaran itu membuahkan hasilnya. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, ya, cukup dengan apa yang ada, merasakan kebersahajaan sebagai seorang guru, maka itulah keberkahan yang didapatnya. Baik, demikian ini di sesi pertama pesan Pak Sabar bagi para guru, juga bagi Pak Sabar sendiri, bahwa salah satu bekal yang paling utama bagi seorang guru dalam mendidik adalah sabar. Ketika kesabaran itu ia miliki, baik itu ketika berhadapan dengan para murid, baik ketika mengajarkan ilmu pengetahuannya, baik ketika dia berhadapan dengan rekan-rekan sejawatnya, dengan proses yang ada, dengan dinamika yang ada, dengan sistem yang ada, maka insya Allah keberkahannya sebagai guru akan didapat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.